Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurfianti Oktavia. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3, dosen pengampu Budian Puspitasari yang akan memandu presentasi pada siang hari ini. Oke, next. Sebelumnya saya akan perkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Intan Latifah Kurniasari, yang kedua Azifat Nurlina, yang ketiga Chelsea Divia, yang keempat Christine Gista Cantika, yang kelima Dinda Septriani, yang keenam Nikmatus Saadah, yang ketujuh Novita Sari, yang kedelapan Nurfianti Oktavia, saya sendiri, dan yang kesembilan Putri Yasmina Bila, dan yang ke-10 Cindy Rahmawati. Dan materi akan dibacakan oleh rekan saya Intan Latifah. 1. Pengertian. 2. Anatomi sistem limpatik. 3. Fisiologi sistem limpatik. 4. Kelainan sistem limpatik. Lanjut. Pengertian sistem limpati. Sistem limpati adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengelilingi limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan. Bertambah kurangnya cairan ini selanjutnya dikumpulkan oleh sistem limfa, menempuh babak difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembangkan ke dalam sistem sirkulasi. Lanjut. 2. Anatomi sistem limpatik. Secara garis besar, sistem limfa tubuh dapat dibagi atau sistem konduksi, jaringan limfoid, dan organ limfoid. Gambar di samping sistem konduksi mentransplantasi limfa dan terdiri atas pembuluhan tubuler yaitu kapiler limfa, pembuluh limfa, dan ductus thoracic. Hampir semua jaringan tubuh memiliki pembuluh atau saluran limfa yang mengalirkan cairan dari ruangan interstisial. Lanjut, dibacakan oleh rekan saya. Lanjutan, definisi jaringan limpati atau yang sering disebut jaringan limfoid adalah jaringan penyambung retikuler yang diinfiltrasi oleh limfosit. Jaringan limpati ini terdistribusi luas di seluruh tubuh, baik sebagai organ limpati ataupun sebagai kumpulan limfosit difus dan padat. Organ limpati sendiri merupakan massa atau sekumpulan jaringan limpati yang dikelilingi oleh kapsul jaringan penyambung atau dilapisi oleh epitelium. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Yang ketiga, mengenai fisiologi sistem limpatik. Sistem limfa merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruangan interstisial ke dalam darah sebagai transsudat, di mana selanjutnya ia berperan dalam respon imun tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Secara umum, sistem limpati memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Mempertahankan konsentrasi protein yang rendah dalam tial sehingga protein-protein darah yang difiltrasi oleh kapiler akan tertahan di dalam jaringan, memperbesar volume cairan jaringan, dan meninggikan tekanan cairan interstisial. Peningkatan tekanan menyebabkan pompa limfe
memompa cairan interstisial masuk ke kapiler limfa membawa protein berlebih yang terkumpul tersebut. Jika sistem ini tidak berfungsi, maka dinamika pertukaran cairan pada kapiler akan menjadi abnormal dalam beberapa jam hingga menyebabkan kematian. Yang kedua, absorpsi asam lemak, transport lemak, dan kilus atau cycle ke sistem sirkulasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chelsea. Lanjutan 3 memproduksi sel-sel imun atau seperti limfosit, monosit, dan nodus limfoid mempersiapkan lingkungan tempat limfosit akan menerima paparan pertamanya terhadap antigen asing atau virus, bakteri, dan jamur yang akan mengaktivitaskan limfosit untuk melaksanakan fungsi imunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pita. Baiklah, di sini ada kelainan sistem limpatik. Yang pertama yaitu ada radang amandel atau tonsilitis. Tonsilitis itu adalah infeksi pada amandel yang kadang-kadang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam. Secara klinis, peradangan ini ada yang akut atau baru, ditandai dengan nyeri menelan atau odinofagi, dan tidak jarang disertai demam. Bakteri penyebabnya terkadang ada grup A, hemolitik, Streptococcus B atau GABHS, yang menyebabkan radang tenggorokan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Cindy. Lanjutan, yang kedua adalah bofileukosis, adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya sel leukosit dalam darah, terutama sel leukosit berinti 1 atau leukosit. Hal ini terjadi karena adanya rangsangan oleh agen penyakit ini pada jaringan sehingga sel-sel jaringan tersebut mengalami hipertrofi atau pembengkakan. Penyebab bofileukosis enzootik atau BLE adalah jenis virus onkogenetik yang mempunyai inti RNA atau disingkat oncorna. Partikel-partikel yang dimiliki tipe C. Partikel ini yang menyebabkan leukemia. Selanjutnya akan dibaca oleh Sasa. Baik, selanjutnya yang nomor 3 adalah obstruksi limfatik. Adalah penyumbatan kelenjar getah bening, pembuluh yang mengalirkan cairan dari jaringan ke seluruh tubuh. Obstruksi limfatik juga disebut limfedema, yang berarti pembengkakan pada bagian kelenjar getah. Ada banyak penyebab obstruksi limfatik termasuk infeksi kulit seperti selulitis atau lebih umum pada pasien obesitas, infeksi parasit seperti filariasis, cedera, tumor, bedah, terapi, radiasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zipat. Yang nomor 4, filariasis limfatik atau FL. Filariasis limfatik merupakan salah satu penyakit yang paling melemahkan dan merusak penampilan seseorang. Infeksinya disebabkan oleh 3 cacing helmintis, Escherichia banksii, Brugia malayi, dan Brugia timoris, dan ditularkan oleh nyamuk yang termasuk dalam 4 kelompok vektor: Culex, Anopheles, Aedes, dan Mansonia. Cacing tersebut menghuni saluran limfatik atau getah bening dan menyebabkan terjadinya penyumbatan rongga limfatik, yang pada fase selanjutnya menyebabkan pembengkakan atau limfoedema dan elefantiasis. Baiklah, sekian dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.